Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Al-ayah. Amma ba'd. Baik sahabat manisnya hijrah channel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin, dan diberikan rezeki yang berlimpah, halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, video kali ini saya akan membahas tentang ancaman atau siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Tapi ini bukan kelanjutan dari kitab Fathul Mu'in yang kemarin ya. Ini ada keterkaitan sama kitab Fathul Mu'in kemarin yang saya upload, itu di judulnya yang ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Ini kaitannya ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kenapa orang-orang yang sholat bisa celaka, apalagi yang tidak sholat ya? Orang yang sholat bisa celaka. Kenapa? Karena lihat ayat selanjutnya. Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang melakukan sholat dalam keadaan lalai ya. Lalai di sini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan dia itu bisa meninggalkan sholat. Pertama, kedua, dia mengerjakan sholat dengan mengakhir-akhirkan atau mengenteng-entengkan. Yang ketiga, dia sholat dengan tidak memakai ilmunya atau ilmu fiqih gitu ya, ilmu tentang syarat sah sholat, syarat wajib sholat, rukun sholat tidak terpenuhi gitu ya. Bahkan pembatalannya dia kena dengan pembatalan tersebut, jadi sholatnya tidak sah ya. Kalau tidak sah bukan diterima lagi sholatnya, ya tidak diterima otomatis karena sholatnya tidak sah. Sementara dalam kitab Zubad diterangkan oleh Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu madudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa memakai ilmunya, maka amalnya itu akan tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hadis Rasul yang menyebutkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW telah menyebutkan, man tahawana 'alas sholawati, barang siapa yang meremehkan atau mengenteng-entengkan akan sholat 5 waktu itu, aqabahullahu bikhamsa asyrata khoslatan, maka Allah akan menyiksa dia dengan 15 siksaan. Ya, auzubillahi min dzalik ya. Ada 15 siksaan. Nah, 15 siksaan itu terbagi menjadi 4. Yang 5 terjadi ketika masih hidup atau di dunia. Yang 3 ketika dia mau mati atau menjelang sakaratul maut. Yang ketiga, 3 lagi ketika di alam kubur. Nah, udah berapa tuh? 5 tambah 3, 8 tambah 3, 11. Nah, terus 3 lagi buat nanti di padang mahsyar atau di hari kiamat ya. Baik, yang di 6 di dunia ya, maaf, 6 di dunia, 3 ketika menjelang mati, 3 ketika dikubur, 3 ketika di akhirat, di padang mahsyar ya. Ini kita belum cerita neraka ya. Kita belum cerita neraka. Apa itu yang 6 di dunia? Yang pertama itu tunzaul barakatu min umrih. Allah akan cabut dari keberkahan umurnya itu ya. Jadi meskipun dia umurnya panjang, misalkan dia umur 100 tahun, tapi dalam umur yang panjang itu dia tidak berkah. Artinya apa? Dia tidak melakukan atau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Diajak ngaji atau tulab ilmu tidak mau. Diajak sholat sama malas. Diajak
untuk majelis zikir sama. Tapi kalau diajak untuk bermaksiat dia akan mau gitu ya. Itu tanda-tanda orang yang dicabut keberkahan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang pertama, yang 6 di dunia. Yang kedua apa? Yang kedua, watumha anhu simas solihin. Akan dicabut dia itu dari ciri-ciri orang yang soleh, ya. Jadi dia itu wajahnya tuh gak akan bercahaya, gak akan berkarisma. Dan kelihatan dia itu wajahnya tuh mumet gitu ya. Mumet dan memang tidak ada cahaya ya, tidak ada karisma gitu. Bukan kayak orang-orang yang soleh ya. Kayak para wali Allah, para ulama. Kalau kita memandang wajahnya aja udah sejuk gitu kita lihatnya, udah dingin gitu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kullu amalin ya'maluhu la yu'ajirullahu alaih. Tiap-tiap amal kebaikannya atau amal perbuatan yang baik, la yu'ajirullahu alaih, dia tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalkan dia rajin sedekah, rajin puasa, rajin membangun masjid ya, rajin zakat. Nah, sampai haji berkali-kali misalkan ya. Tapi di pahalanya itu nol, sia-sia ya. Pahalanya dia tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu imaduddin ya. Sholat itu tiangnya agama. Kalau tiangnya roboh, otomatis agamanya roboh. Begitu ya. Sholat itu pokok pertama. Jadi sebelum melakukan sedekah atau haji atau puasa ibadah yang lainnya, kita harus beresin sholat kita dulu gitu. Kalau sholat kita sudah beres, maka yang lainnya pun akan beres dan akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang keempat apa? Wala yarfa'u anhu du'ai illa sama. Doanya itu tidak akan diangkat ke langit ya. Doanya tidak akan diangkat ke langit atau doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sambil nangis, sambil memelas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengenteng-enteng salat ya. Dia meninggalkan salat, maka doanya tidak akan diijabah. Yang kelima, walaisa lahu haddun min du'a'is sholihin. Dia tidak akan mendapat bagian dari doa-doa orang yang soleh. Nah itu, ini yang paling parah. Kan kalau di Jumatan ya, contohnya ketika khutbah, ada doa yang menyebutkan Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang mukmin dan mukminat. Atau orang soleh misalkan lagi berdoa kepada Allah. Orang soleh itu biasanya tidak berdoa untuk sendiri, tapi untuk umum ya. Misalkan ya Allah ampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad, ampuni dosa mukminin dan mukminat ya. Orang-orang soleh itu seperti selalu begitu doanya ya, tidak memikirkan diri sendiri. Nah, orang yang tidak sholat atau mengenteng-enteng sholat tidak dapat bagian doa itu ya. Ketika orang lain yang soleh mendapat bagian ampunan dari Allah, dia tidak termasuk karena dia tahawun ala sholah, yaitu mengenteng-enteng sholat ya. Yang keenamnya, orang-orang itu akan menjauh darinya, akan agak bukan menjauh maksudnya akan ada selalu selalu ada renggang gitu ya, renggang bagi orang yang suka mengenteng-enteng sholat ya. Alias tidak ada teman orang-orang baik ya. Ya temannya orang-orang jahat semua gitu ya. Itu 6 siksaan yang diterima ketika masih hidup di dunia ya. Nah, sekarang 3 siksaan ketika dia menjelang mati atau sakratul maut ya. Yang pertama, dia akan mati dalam keadaan terhina ya, keadaan hina gitu ya. Dia itu matinya tuh dalam keadaan terhina, misalkan lagi mabuk atau lagi judi, auzubillahi min dalik ya. Ya pokoknya yang su'ul khotimah aja ya. Auzubillahi min dalik. Pokoknya kita harus dijauhkan ya. Yang kedua, meninggalnya dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar. Ketika sakratul maut dia itu akan kelaparan. Akan terasa lapar. Perutnya itu ya. Akan terasa lapar. Dan yang ketiga, dia akan terasa haus ya. Bahkan kata Nabi SAW, lausukia biharud dunya, meskipun dia diberi minum air selautan
dia tidak akan meninggalkan dahaga atau hausnya yang ada di sini, gitu ya. Auzubillahi min dzalik. Itu 3 siksaan yang ketika mau mati, ya. Belum lagi sekarang 3 siksaan ketika di alam kubur, ya. Apa itu 3 siksaan di alam kubur? Dia akan digencet oleh perut bumi, atau kalau digencet ini dari samping kanan ke kiri, maka ini akan jadi wayang, ya. Kayak seperti wayang, ya, tubuh kita tuh. Tapi ini digencetnya bukan dari kanan ke kiri, tapi dari kepala ke bawah, kepala ke kaki. Bayangkan. Makanya banyak kalau ada yang suka gali kubur, banyak ada tulang-tulang yang memang berkumpul. Kan ketika dimasukkan ke liang lahat asalnya kan utuh gini, ya, madhab kiblat gitu, ya, utuh gini. Tapi ketika digali, tulang-tulangnya jadi jadi apa? Jadi berkumpul, kayak yang berkumpul gitu. Itu bisa jadi, wallahu alam, ya, bisa jadi itu karena gencetan perut bumi dari atas ke bawah, dari pala ke kaki, ya, gitu. Hatta takhtali pablak, sehingga tulang-tulangnya itu patah gitu, ya. Nah, sehingga tulang-tulangnya remuk gitu, ya. Udzubillahi min dzalik. Yang ketiganya, siksa di alam kubur itu apa? Dia akan ditemani oleh seekor ular yang bernama Asyuja'ul Aqra, ya. Ular itu sangatlah besar, segede leher unta, ya. Terus matanya itu terbuat dari api, kukunya terbuat dari besi. Nah, dan ular itu akan mematok orang yang meninggalkan sholat, ya, dan mencekiknya. Apabila dia meninggalkan sholat zuhur, maka ular itu akan mencekik dari zuhur sampai asar. Nah, kalau asar dia sholat, berarti asar ular itu tidak akan mencekiknya. Nah, terus maghrib dia sholat sampai isya, dekat waktunya, tidak akan mencekiknya. Tapi misalkan isya dia tidak sholat, maka ular itu akan mencekik sampai subuh. Dicekik sama ular itu, dicekik gitu sampai dipatok sampai subuh. Kalau subuh masih tidak sholat, berarti ular itu masih lanjut sampai ketemu zuhur kembali. Kalau zuhur dia sholat, ular itu lepas lagi, gitu. Makanya kenapa heran kalau maghrib itu selalu banyak orang yang berjamaah, padahal waktunya cuma sebentar dari maghrib ke isya itu, tapi banyak orang yang selalu sholat di masjid, gitu, ya. Berbeda dengan hanya subuh itu sedikit. Itu karena apa? Setannya banyak, ya. Setannya banyak menggoda dia, gitu, supaya tidak sholat subuh atau tidak berjamaah di masjid, gitu, ya. Mudah-mudahan kita dikasih taufik dan hidayah, dikasih kekuatan untuk selalu melakukan sholat, ya, dan sholat berjamaah di masjid. Nah, itu 3 siksaan yang di alam kubur. Nah, sekarang 3 siksaan ketika di hari kiamah. Apa aja itu? Nah, di padang mahsyar, ya. Pertama, hisabnya sangatlah berat, ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah as-shalah. Pertama yang akan kita ditanyai oleh Allah ketika di hari kiamah itu adalah sholat. Kalau sholat, fa'in sholuhat sairu amalih. Kalau sholatnya beres, maka akan beres semua amalannya. Fa'in pasadat sairu amalih. Apabila sholatnya hancur atau rusak, maka hancurlah semua amal-amalan yang lainnya. Kayak sedekah, zakat itu sudah tidak berarti, ya. Nah, itu ketika dihisab itu sangat berat, ya. Ditanya satu persatu. Nah, tapi kalau sholatnya beres, cukup ditanya tentang sholatnya saja, yang lainnya tidak akan ditanya, ya, gitu. Jadi hisabnya akan enteng. Kalau ini hisabnya akan berat. Dari mulai sholat, dari mulai meninggalkan sholatnya dengan alasan apa, gitu. Terus dalam ilmunya, memakai ilmunya atau tidak, gitu, ya. Wallahu alam, nanti, ya, kita pasti semua akan dihisab ya, ketika kita pulang nanti. Al-yawma nakhtimu bi afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika mulut kita dikunci dan tangan dan kaki kita yang berbicara, anggota badan kita yang berbicara.
bersaksi mereka ya. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih dikasih petunjuk hidayah dan juga diberi kekuatan untuk melakukan sholat ya. Nah, yang kedua, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di alam mahsyar ya. Nah, kalau kita dibenci sama Allah ketika di sana, siapa yang akan menolong kita? Toh ibu bapak kita, istri kita, suami kita juga pada sibuk memikirkan diri sendiri dibanding kita ya. Otomatis kita cuma berharap kasih sayang Allah ketika itu. Allah akan baik sama kita. Mudah-mudahan Allah baik sama kita gitu ya. Kalau Allahnya sudah benci, kita mau berpegang sama siapa? Nah, ketika itu banyak terjadi penyesalan ya. Penyesalan kenapa di dunia dulu kita enggak bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, dia akan dimasukkan ke neraka yang khas, yaitu digabungkan dengan orang-orang yang selalu meninggalkan sholat, dikumpulkan di neraka yang khas gitu ya. Auzubillahi min dzalik ya. Itu baru bercerita 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika menjelang mati, 3 siksaan ketika dikubur, dan 3 siksaan ketika di padang mahsyar. Kita belum cerita tentang siksaan di neraka ya. Itu di neraka pasti lebih pedih dari semua itu ya. Di neraka pasti lebih pedih. Makanya Rasulullah selalu menegaskan ya, jangan tinggalkan sholat ya. Kita sebagai umatnya, kita harus melaksanakan ibadah sholat tersebut ya. Salat 5 waktu dengan ilmunya, dengan ilmu fikih ya. Bagaimana syarat sahnya terpenuhi enggak, syarat wajibnya terpenuhi enggak. Pembatalannya harus dijauhi, rukun-rukun salatnya harus terpenuhi semua gitu ya. Sunnah-sunnah salatnya kayak hayat dan abadnya dikerjakan agar pahala salat kita gede gitu. Nah, makanya kita harus belajar ya, belajar tentang ilmu fardu ain ya. Yang ada 3 itu, ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Ini 3 ilmu ini yang wajib kita pelajari sebelum meninggal ya. Karena ini hukumnya fardu ain. Kalau enggak belajar ketiga ilmu ini, maka kita akan dikatakan sebagai orang yang berdosa setiap saat. Auzubillahi min dzalik ya. Mungkin segitu dulu pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya itu mohon dimaafkan kalau ada salah penerangan atau salah kata ya. Dan itu murni kebodohan saya ya. Kalau saya penerangannya benar, itu ilmu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara lisan saya. Dan apabila dengan dakwah saya atau ceramah saya membuat hati para sahabat manisnya hijrah tersentuh dan sehingga tidak menggampang-gampangkan tentang sholat, tidak mengenteng-entengkan sholat, itu alangkah alhamdulillahirabbil alamin bahwa ceramah saya sudah sampai gitu ya, kewajiban saya sudah sampai gitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.